terima kasih Anda masih bersama kami. Kita sudah sampai di segmen terakhir, sayang sekali. Mas Burhan, saya ke Anda dulu. Ini ternyata tidak ada pintu Islam, mereka sudah dipecat. Ngapain kemudian bertemu bermediasi? Lalu bagaimana ke depannya nasib-nasib ini? Banyak nasib. Tadi lucu sekali itu ya. Jadi ketika dikatakan tidak ada pintu islah buat kelompok presidium, kemudian Pak Agung ditanyakan oleh wartawan apa tanggapannya setelah dipecat oleh Munas di Bali. Jawaban Pak Agung, kan kita sudah pecat duluan. Jadi ada semacam pecat-pecatan gitu ya. Dan kalau misalnya dibiarkan ini antara Kang Agun sama Mas Ali Ngabalin nanti ada mubahalah itu untuk bersumpah siapa yang paling benar di antara mereka. Dan tentu tidak menyelesaikan masalah sekali lagi. Lalu bagaimana Jadi ini? kalau misalnya ini yang terjadi, guyonan di Twitter, Golkar akan terbelah menjadi dua. Satu Golkar, golongan Abu Rizal, satu lagi Golkal, golongan Agung Laksono. Nah ini lagi-lagi tidak menyelesaikan masalah. Cara yang paling tepat untuk menyelesaikan masalah adalah bukan pada meja persidangan, meja pengadilan. Cara yang paling tepat adalah mereka duduk bersama, mencari kompromi. Jadi kearifan lama dalam politik harus dihidupkan lagi oleh partai Golkar. Apa titik kompromi dengan situasi yang ada di sini? Jadi dalam politik itu pelajaran pertamanya adalah mereka harus menurunkan titik kompromi mencari win-win solution, bukan zero sum game. Jadi kearifan tradisional dalam politik harusnya mereka bisa bernegosiasi, tidak bisa memaksakan kehendak dan kepentingan 100% dengan mengabaikan kepentingan yang lain. Jadi itulah satu-satunya cara. Kalau tidak, pengalaman tragis Partai Golkar yang terpecah, terbelah itu akan terulang. Tahun 99, Partai Golkar mengalami perpecahan, ada Partai MKGR dipimpin oleh Ibu Min Sugandi, ada juga Partai Karya Perjuangan dipimpin oleh Pak Edi Sudrajat. Pasca Munas yang memenangkan Pak Akbar Tanjung. Tahun 2004 ada beberapa elit Partai Golkar yang mendirikan misalnya PKPB yang dipimpin oleh Pak Jenderal Hartono dan mengusung Bu Tutut saat itu ya. Kemudian juga muncul partai yang diusung oleh mantan sekjen Partai Golkar. Anda lihat ini akan ada partai belum lagi pecahan misalnya pasca konvensi, ada Gerindra, ada Hanura. Tahun 2009 melahirkan Nasdem. Jadi sudah banyak anak cucu Partai Golkar. Mau nambah berapa lagi Pak anak cucu? Jadi lebih baik duduk, selesaikan masalah. Kalau tidak, saya kira nasib Partai Golkar 2019 akan benar-benar jadi dinosaurus. Seperti ya kalau dinosaurus mungkin terlalu dramatis gitu ya. Terlalu kalau akan terpuruk. Ya, ada target 130 Partai Golkar kursi tidak lagi menjadi partai besar dan nasibnya akan ditentukan oleh pertarungan yang sama sekali tidak mencerdaskan. Baik, Mas Burhan, terima kasih. Bang Refli, catatan dari Anda ketika pecat-memecat ini terjadi, mau tidak mau harus ada PAW bagi anggota yang saat ini berada di DPR. Ini kan prosesnya masih panjang, sepertinya memang perseteruan ini tidak akan berakhir dalam jangka pendek. Ya, makanya kemudian memang yang paling gampang adalah musyawarah dan mufakat. Jadi itu kembali pada tradisi berdemokrasi kita ya. Dengan bahasa lain islah, dalam bahasa lain rekonsiliasi dan lain sebagainya. Karena itu ongkosnya tidak mahal, cepat, tetapi kan menurunkan ego masing-masing itu yang tidak gampang, kan kira-kira begitu. Apalagi misalnya titik poinnya itu sudah saling pecat. Yang kedua adalah misalnya kalau tuntutan Kang Agun itu misalnya mati, tuntutannya bahwa Abu Rizal Bakri harus mundur, sementara tuntutan ARB harus menjadi ketua umum, maka kemudian tidak akan pernah terjadi. Maka kemudian ya memang undang-undang selalu menyediakan hal seperti itu, bahwa ada penyelesaian di luar rekonsiliasi, di luar islah itu. Dan undang-undang partai politik sesungguhnya sudah membuat bridging ya. Sebelum sampai ke pengadilan itu ada yang namanya Mahkamah Partai Politik yang kemudian diintrodusir dalam perubahan undang-undang partai politik tahun 2008 menjadi 2011. Tetapi sekali lagi fenomena yang terjadi justru kadang-kadang Mahkamah Partai Politik ini menjadi alat pemecah yang baru. jadi masalah baru. Sebagai contoh misalnya ini Demokrat nih, kelakuan Mahkamah Partai Demokrat yang memecat satu demi satu ya anggota DPR agar bisa digantikan kader-kader berikutnya yang kebetulan elit-elit partai politik. Dan itu sesungguhnya sudah jauh dari maksud dibentuknya Mahkamah Partai Politik sebagai agen rekonsiliasi, sebagai mediator, sebagai pendamai bagi konflik-konflik internal partai politik. Karena itu, kalau kemudian tidak bisa berdamai, tidak bisa satu meja,
maka siap-siaplah untuk kemudian berkelahi di ranah pengadilan, di Oke. meja hijau. Saya kira itu saja. Baik, terima kasih Bang Refli. Pak Ngabalin, saya ke Anda dulu karena Anda tidak di sini. Silakan bersiap-siaplah untuk kemudian ke pengadilan. Apa itu kemudian Anda Ya. lihat jalan yang akan ditempuh ke depan? Oke, tidak ada institusi yang bisa menjadi tempat untuk kita ketemu ketika musyawarah nasional Partai Golkar mengambil keputusan untuk memberhentikan dan memecat para kader-kadernya yang dianggap merongrong wibawa, harkat, dan martabat partai. Karena itu kalau memang harus ketemu lagi, maka kita harus menunggu 5 tahun pada waktu Munas akan datang. Munas akan datang baru tempatnya bisa bicara. Mungkin secara hubungan personal tidak ada masalah, kita bisa islah kemudian saling memaafkan. Oke. Tapi secara institusi partai ini tidak mungkin bisa melakukan munas dalam waktu dekat. Baik. Karena saya harus mengatakan ini sebab dalam rangka menjaga marwah partai golongan karya. Baik, Pak Saya Ngabalin. menyedihkan sekali karena Ya. sosok seperti Agung Laksono, kemudian Agung Gunanjar dan kawan-kawan yang sudah berpuluh-puluh tahun hidup dan besar Bersama di Partai ya, Golkar, oke. tapi Baik. bukan langkah-langkah yang justru bertentangan dengan Ditunggu anggaran di dasar Munas dan berikutnya, rumah 5 tangga tahun di lagi. Golkar. Baik, Pak Ngabalin, terima kasih Mas Agun. Silakan Anda, singkat saja. Saya ini aktif di Golkar dari tahun 82 sudah jadi pengurus Golkar di Jakarta Selatan. Baru kali ini saya setuju yang dikatakan Pak Burhanuddin dengan Pak Refli. Tempat musyawarah mufakat kita berunding itu di mana kan bukan di warung kopi, Pak. Tempatnya itu adalah di tempat rapat. Ada rapat pleno, ada rapat harian, ada rapat BPH. Banyak, ya. Nah, tanggal 13 itu adalah rapat pleno. Tanggal 24 itu adalah rapat pleno. Disitulah tempat kita bermusyawarah. Kan musyawarahnya Ditunggu di Munas berikutnya. Bagaimana ya, tanggapan Anda, Mas justru Agun? itulah. Janganlah dalam membangun Partai Golkar selama saya berpartai itu tidak pernah Oke. ya. Tidak pernah yang namanya perbedaan pendapat itu dengan cara pecat memecat. Nunggu 5 Baik. tahun gitu. Ini Baik. kan sesuatu yang tidak demokratis. Pak Agun, terima kasih. Kita harus jeda sih. Terima kasih banyak para narasumber ketika Anda katakan bahwa wajar perbedaan, tapi jangan sampai kemudian partai sebagai jalur aspirasi dari demokrasi kehilangan jati diri. Terima kasih banyak. Saya Firman Malik, pemirsa undur diri. Sampai jumpa. Selamat malam.